Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru PNS yang ada di Kabupaten Garut, selamat berjumpa kembali di channel Master Doya. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya agar Bapak Ibu mendapatkan update terbaru di video-video yang berkaitan dengan SKP online khususnya. Baik, di sini saya akan menginformasikan terutama bagi guru-guru PNS yang belum melakukan penginputan target di SKP online, tepatnya di alamat skp.garutcap.go.id ya. Nah, di alamat ini dan diinformasikan bahwa untuk saat ini servernya lagi bagus karena sudah beberapa minggu mengalami perbaikan. Baik rekan-rekan PNS, apa yang harus dipersiapkan? Tentunya adalah beberapa berkas yang berkaitan dengan SKP online dari mulai eh, SK CPNS sampai SK golongan terakhir, ya. Kemudian ijazah dari ijazah awal sampai ijazah akhir, kemudian sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru PNS ya. Baik, eh, tentu ada beberapa hal yang mungkin di sini saya akan lebih detail dalam menginformasikan berkaitan dengan SKP online ya. Saya coba ya, dan tentunya Bapak Ibu juga harus sudah mengantongi contoh ini ya, mengantongi contoh target SKP guru ya yang sudah diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan ya, khususnya yang diberikan oleh eh, eh, pegawai dari dinas, yaitu eh, bidang kepegawaian ya. Nah, ini dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D, dan 4A. Dan untuk 4B itu sama halnya dengan 4A. Ya. Oke, saya contohkan ini untuk guru 4B. Ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu tinggal masukkan NIP, NIP baru dengan sandinya itu 5 digit dari eh, ini ya, dari NIP yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kita klik log masuk ya. Ya, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita edit karena di sini belum muncul unit kerjanya. Kita edit ya. Selain mengedit pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilai, Bapak Ibu juga harus mengedit ini. Dan dari mana ini muncul? Ya, dari mana ini muncul? Nah, tentunya Bapak Ibu harus mengisi dulu riwayat kepangkatan dan jabatan. Ya, contohnya ini saya akan memasukkan riwayat jabatan dulu. Kita klik add an item. Kemudian kita klik jabatan di sini. Jabatannya itu adalah kalau guru jabatan fungsional. Kemudian eselonnya non eselon. Nah, jabatannya di sini adalah guru. Karena di sini adalah golongan 4B, maka disebut guru madya. Ya. Unit kerja silakan ketik saja menurut unit kerja masing-masing.
SMP, bukan ya, SMP negeri. Kita klik, kemudian nomor SK. Nah, siapkan saja mau SK awal atau mau SK akhir, silakan. Ya, kalau saya misalnya di sini SK akhir, ya, kita copy saja ke sini. Kemudian isi dengan nama SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan yang instansinya itu adalah Kabupaten Garut. Nah, TMT jabatan ini saya cek dulu TMT-nya 14 2017 14 ya 14 2017 kelebihan 4 berarti April. Setelah itu kalau sudah komplit kita save and close. Nah, kemudian satu lagi adalah riwayat kepangkatan. Nah, karena 4B berarti golongan di sini pilih golongannya itu adalah 4B. Kemudian nomor SK-nya yang tadi TMT-nya 14 2017. Nah, jenis SK-nya itu adalah di sini. Kalau misalkan memasukkannya itu adalah CPNS atau PNS, berarti klik saja CPNS atau PNS, atau yang ini saya masukkan adalah kenaikan pangkat atau golongan. Ya, kita save and close. Nah, setelah itu silakan isi riwayat pendidikan dan diklat riwayat lain, kemudian informasi umum. Nah, informasi umum kita umumnya aja dulu ya. Tanggal lahir berarti ya ini 11 April ya. 1962 April tanggal 11, usianya otomatis. Nah, ini silakan alamatnya diisi, kemudian nomor telepon, kemudian emailnya juga diisi, gelar belakang, sesuaikan ya, sesuaikan dengan gelar guru masing-masing atau rekan-rekan masing-masing. Nah, prestasi kerjanya kita klik di sini tahun 2021. Kemudian di sini klik bagian perilaku ini klik. Nah, sehingga muncul di sini angka 12. Oke, kalau sudah itu Bapak Ibu silahkan klik save atau simpan. Nah, maka secara otomatis di sini datanya akan terisi ya. Oke. Sekarang bagaimana kita memasukkan atau menginput sebuah target ya. Nah, ini data sudah sesuai, kemudian kita klik yang ini, kemudian klik prestasi kerja. Ya, di sini masih kosong ya. Artinya di sini guru tersebut belum mengisi target atau kegiatan untuk tahun 2021. Maka kita create atau buat. Nah, silakan tadi di Excel-nya sudah ada ini ya. Kita kopikan saja, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke sini. Periode tahun 2021, kemudian jenis kegiatannya adalah non DVA. Nah, lama kegiatan kita lihat di sini ya. Januari sampai Desember. Ya, Januari sampai Desember kita kopikan. Kita simpan di sebuah catatan. Klik Ctrl P atau Ctrl paste ya. Nah, untuk Januari sampai November itu adalah berupa draft laporan dan sedangkan untuk Desember itu adalah berupa laporan. Silakan Bapak Ibu cek aja di sini apa yang dipinta berupa laporan atau di Desember itu satu laporan.
ya. Karena di sini di Januari sampai November itu adalah berupa draft laporan. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya. Nah, kuantitas outputnya ini perlu diperhatikan, ya. Karena satu laporan, ya, maka di sininya pun harus jenisnya laporan. Klik. Ininya adalah 12, nama kegiatannya adalah 12, ya. Sebetulnya di sini harus sesuai. Kalau di sini 12, kemudian di sini 12, maka di sini pun itu harus 12 karena setiap bulan itu ada berkas. Nah, tetapi kalau melihat dari catatan di sini, ya, Januari sampai Februari itu berupa draft laporan. Sedangkan di jenis kuantitas output yang dilaporkan di sini adalah laporan. Maka diambil hanya pada akhir bulan saja, yaitu Desember yang berupa laporan di sini ya, berupa laporan. Nah, silakan angka kreditnya dimasukkan sesuai dengan angka kredit golongan masing-masing. Nah, 4A dengan 4B sama angka kreditnya atau AK-nya itu adalah 29,75. Nah, di sini silakan diketik 29. Ini jangan pakai koma, tetapi pakai titik. Karena pakai koma itu akan lain lagi hasilnya. Atau ketika disimpan itu tidak akan 29,5 ya. 9,75. Maka di sini harus titik bukan koma di aplikasi ya. Nah, ini 75. Terus itu ya. Nah, setelah itu kita klik informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini harus diisi ya bahwa target ini dilaksanakan dari awal tahun, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, urutan kegiatannya pun itu harus diisi. Kalau di sini urutan kegiatannya urutan 1, maka di sini pun adalah urutan 1 ya, supaya berurut. Oke. Nah, kalau ini sudah ya rekan-rekan, nah ini sudah, maka di sini kita target bulanan siap dibuat ya. Target bulanan siap dibuat, klik, boleh disimpan dulu atau di-save, kemudian klik target dibuat. Nah, setelah itu kita masuk ke target ini. Nah, di sini akan muncul generate target bulanan. Ya. Kita klik generate target bulanan. Jadi jangan dulu diajukan ke target, tetapi kita buat generate target bulanan. Kita klik. Nah, ya. Nah, maka akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini adalah laporan. Sedangkan di sini Januari sampai November itu adalah draft. Maka kita rubah, ya. Ini menjadi draft. Draft laporan. Ini juga satu, ini satu, ini satu, ya. Jadi ini satu laporan, tapi di Januari sampai November itu adalah draft laporan. Dan Desember itu adalah laporan. Nah, silakan untuk hari sesuaikan dengan sekolah masing-masing, ya, sekolah masing-masing. Kalau misalkan 5 hari berarti sampai Jumat, kemudian kalau 6 hari berarti sampai Sabtu, ya. Nah, kita lihat kesesuaian hari efektif di bulan Januari, ya. Untuk ini contoh yang ada di sini itu adalah untuk yang 5 hari. Kebetulan di sini 20. Januari, Februari itu 19. Kemudian ini 21, 22, Mei 19, Juni 21, Juli 21, Agustus 20, September 22,
Ini Oktober 20, 22, 23. Nah, ya. Nah, jadi setelah diisi semua, ya. Jadi harus diisi dengan baik, jangan sampai nanti oleh pejabat menilai itu nanti ditolak, ya. Ditolak, jangan sampai ditolak, ya, karena ini harus betul dulu. Nah, setelah itu kita save, ya. Nah, jangan ajukan dulu target. Kita save dulu, ya. Ditakutkan nanti ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian kita klik lagi. Nah, kita klik lagi. Kita coba yang mana? Nah, coba yang ini ya. Nah, coba yang Nah, ini ya. Misalkan ini nomor 7, menjadi anggota organisasi profesi, ya. Kita coba nomor 7. Nah, nomor 7 ininya non DPA. Nah, ini 12 bulan. Nah, catatannya kita kopikan. Dari Januari sampai Desember itu berupa laporan. Ya, berupa laporan. Nah, laporan jenisnya ini. Nah, ini karena Januari sampai Desember berarti di sini adalah 12. Karena setiap bulan ya Januari sampai Desember itu ada laporan. Ya, jadi di sini 12. Waktunya 12 bulan. Ini sama. Kemudian di sini laporan. Nah, angka kreditnya itu adalah 0,75. Ya. Nah, 0,75. Informasi tambahannya ini dari mulai Januari sampai ya sampai Desember, 1 Januari mulainya 2021. Urutan kegiatan tadi saya memasukkan untuk anggota profesi itu adalah nomor 7. Urutan nomor 7 berarti ini 7. Ya, 7. Ya. Nah, kalau sudah semua di sini buat target bulanannya. Nah, maka di sini muncul generate target bulanan. Nah, setelah dibuat, maka di sini di-generate. Ya, oke. Nah, ini sudah dibuat. Nah, tinggal kita mengedit hari ya. Kita tinggal mengedit hari. Kita edit 20, ini 19. Sudah edit waktunya. Satuannya adalah hari. Ya. Kemudian kita save. Nah, kita save. Nah, nah, kemudian yang kalau guru kan ada 8. Ada 8 poin. Kebetulan ini saya mau entry-nya hanya 2 dulu, ya. Dan rekan-rekan itu harus sampai 8, ya. Kita cek di sini di prestasi kerja, kemudian sasaran kerja pegawai. Nah, di sini sudah masuk 2. Dan ini masih statusnya baru, belum diapa-apa karena warnanya pun ini masih hitam atau grey, ya. Nah, silakan rekan-rekan guru PNS masukkan semua kegiatan yang mana statusnya sama semua itu adalah baru di sini. Ya. Nah, kemudian kita klik ya. Salah satu di sini kita coba untuk mengajukan ke pejabat penilai. Ya. Kita klik. Nah, ini tadi sudah diisi. Nah, kemudian di sini ajukan target. Artinya kita mengajukan target atau kegiatan ke pejabat penilai, yaitu kepala sekolah. Nah, apakah Anda yakin sudah mengisi data dengan benar? Ya. Ya, ini sudah diajukan. Kita kembali lagi ke SKP-nya, ke menu SKP-nya. Nah, warnanya menjadi merah, ya.
atau statusnya menjadi penilaian pejabat penilai. Kemudian yang kedua di sini juga sama, kita ajukan target, klik OK. Ya. Nah, ini pun sama akan seperti ini, ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita membuat sebuah, kalau misalkan rekan-rekan PNS sudah membuat dan mengajukan semua kegiatan atau target di SKP, ya, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah realisasi bulanan untuk perilaku kerja. Nah, ini ya, yang ini. Nah, ini perilaku kerja di sini ada realisasi bulanan. Ya, kita buat saja dulu. Nah, kita klik di sini realisasi bulanan. Nah, di sini muncul tadi setelah kita klik tadi yang perilaku yang 12 di awal, Januari sampai Desember tahun 2021 dengan nama rekan-rekan ini, kemudian statusnya adalah realisasi. Kita klik Januari. Ya, karena untuk Februari belum habis, ya. Nah, kemudian kita edit. Nah, di sini ya, kita klik dulu. Ditakutkan ininya belum sesuai. Nah, pejabat penilainya adalah kepala sekolah, kemudian atasan pejabat penilainya adalah sekretaris dinas, dan verifikatornya adalah dari BKD. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan di sini jumlah pelayanan. Nah, jumlah pelayanan yang dimaksud untuk guru ini adalah, ya, menurut saya itu adalah banyaknya siswa. Ya, untuk guru. Berarti jumlah pelayanan itu adalah banyaknya siswa. Kalau misalkan memegang 10 kelas, ya, memegang 10 kelas, berarti tinggal dihitung berapa siswa yang ada di 10 kelas itu. Ya, berapa siswa yang ada di 10 kelas itu. Nah, contoh saja di sini adalah guru ini memegang kelas 7 misalkan, ya. Kelas 7 ada 8 kelas, ya, kali misalkan di setiap kelasnya itu adalah 30. Berarti 240. Ya, taruh saya ini 250. Berarti 250 siswa, artinya satuannya itu adalah orang. Nah, itu. Klik. Nah, jumlah ketidakpuasan ini adalah 0. Kemudian integritas. Tidak terkena hukuman disiplin, tidak usah dirubah. Kemudian penghargaannya itu adalah dari atasan langsung. Komitmen sekarang. Nah, komitmen di bulan Januari itu berapa hari? Ya, berapa hari? Silakan di sini isi dengan apel pagi yaitu sebanyak hari efektif. Ya. Kebetulan di sini 5 hari, berarti 20 di bulan Januari. Kehadiran upacara hari besar tidak ada, kemudian kehadiran kerja itu adalah 20. Samakan. Kemudian kehadiran jam kerja, ya, ini hari kerja, sedangkan ini adalah jam kerja. Nah, jam kerja berarti dikali 7,5 jam. Berarti 20 dikali 7,5 jam sekitar 150. Ya. Nah, itu untuk disiplin. Kemudian kerjasama. Kerjasama ini adalah atasan langsung, kemudian rapat atasan langsung. Ya. Nah, setelah itu di-save. Ya, di-save. Kemudian diajukan target. Ajukan target. Oke. Maka hasilnya ini warnanya menjadi merah dan statusnya bukan realisasi, tetapi statusnya menjadi pejabat penilai. Artinya ini sudah diajukan ke pejabat penilai. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Untuk guru itu sudah selesai sampai tahap pengajuan. Nah, kita lihat sekarang di kepala. Ya, kita lihat di kepala sebagai pejabat penilai.
apakah yang diinput barusan atau diajukan itu sudah masuk ke kepala? Silakan rekan-rekan cek di kepala masing-masing, ya, atau tanyakan langsung ke kepala apakah sudah diverifikasi atau sudah diperpal oleh Bapak Kepala, sudah dicek. Nah, nanti kepala sekolah akan melihat di penilaian. Kemudian di sini ada sasaran kerja pegawai. Nah, ternyata di sini sudah masuk ya, sesuai dengan yang diajukan barusan ini. Nah, untuk SKP ini ada dua ya yang diajukan dan ini cocok sama ini juga ada dua. Nah, nanti kepala sekolah itu akan memverifikasi dengan cara ini diklik ya. Nah, diverifikasi apakah sudah sesuai dengan acuan yang ada di Excel ya. Kalau sudah sesuai, maka di sini nanti kepala sekolah tinggal ajukan ke verifikator ya. Tinggal mengajukan ke verifikator atau kepala sekolah berhak menolak ajuan dari target atau kegiatan yang diajukan oleh guru PNS. Ya, kalau tidak sesuai berarti kepala sekolah berhak menolak. Ya, misalnya di sini tolak. Ya, misalkan tolak. Nah, ini kepala sekolah apa sih alasan penolakan di sini? Ya, nanti klik oleh kepala sekolah tolak pengajuan. Ya. Nah, ini karena ini sudah benar, maka di sini ajukan ke verifikator. Satu lagi, ya, maaf. Satu lagi. Nah, ini berkurang tadi dari 2 menjadi 1. Ini juga sama. Ajukan ke verifikator jika kepala sekolah sudah memverifikasi dan memvalidasi data yang diajukan. Apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai, berarti kita tinggal klik ajukan ke verifikator. Nah, ya, kita klik. Nah, di sini sudah kosong. Artinya, kalau kosong di sini, artinya di format penilaian di akun kepala sekolah itu tidak ada yang menginput atau mengajukan SKP guru ya. Jadi ketika kepala sekolah melihat atau mengecek di menu penilaian kemudian sasaran kerja pegawai dan ternyata di sini adalah kosong, berarti guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu kepala sekolah itu tidak ada yang mengajukan target atau kegiatan SKP untuk bulan Januari sampai Desember. Ini untuk 1 tahun. Nah, kemudian kita cek ya, karena di sini sudah diajukan ke verifikator, kita cek di akun masing-masing ya, di akun masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru PNS yang mengajukan itu tidak hanya sampai di sini. Ini statusnya baru merah, artinya baru status pejabat penilai. Kemudian kita cek apakah ini sudah warnanya berubah? Nah, ternyata warnanya sudah berubah dan statusnya pun di sini bukan pejabat penilai kembali, tetapi di sini menjadi verifikasi. Ya, artinya pejabat penilai yaitu kepala sekolah sudah mengajukan target Bapak Ibu PNS ke verifikator yaitu ke BKD. Dan ini tidak bisa dirubah kembali kecuali oleh pihak verifikator itu ditolak ya. Jadi harus benar dulu di sini rekan-rekan. Setelah itu tinggal mengajukan. Oke ya. Nah, satu langkah lagi tadi bahwa di perilaku kerja tadi Bapak Ibu guru kan mengajukan realisasi perilaku kerja ya. Kita klik perilaku kerja. Nah, di sini sudah ada yang mengajukan perilaku kerja atas nama Bapak Hidayat kemudian bulan Januari periode 2021. Nah, di sini tinggal klik. Ya.
Nah, kita sunting di sini ya. Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelum ajukan ke verifikator di menu penilaian perilaku kerja itu berhak menilai dulu perilaku kerjanya dengan cara klik sunting ya. Kemudian di sini nilainya berapa? Nah, nilai pelayanannya, nilai integritas, nilai komitmen, nilai disiplin, nilai kerjasama itu semua diisi. Ya, jangan sampai kosong. Ini untuk Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Ya, oke. Nah, dari mana angka ini? Ya, dari mana angka ini? Nah, ini bisa dilihat dari angka SKP tahun kemarin. Ya, kalau misalkan tidak ada perubahan, di sini patokannya tahun kemarin Bapak Hidayat itu ya. Nah, ini pelayanannya itu 82, 83, 82, 83, 83. 82-nya di komitmen. Ya, berarti kita isi di sini di komitmen 82, sedangkan di sini semuanya 83. Ya, itu ya. Nah, kalau sudah mengisi ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti ya tinggal ajukan ke verifikator ya, ajukan ke verifikator. Dan kalau misalkan ini tidak tidak diisi, diajukan ke verifikator, nanti oleh verifikator itu akan ditolak ya. Makanya di sini harus diisi dulu oleh kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Nah, baru diajukan ke verifikator. Nah, sudah diajukan, kemudian klik simpan atau simpan dulu, kemudian ajukan, boleh balik. Nah, setelah itu kita cek di guru masing-masing apakah warnanya sudah berubah menjadi biru, artinya sudah diajukan ke verifikator. Kita cek di sini di menu prestasi kerja, di sininya perilaku kerja realisasi bulanan. Nah, ini warnanya sudah menjadi biru dan statusnya itu adalah menjadi verifikator ya. Nah, itu bagaimana langkah yang perlu ditempuh oleh Bapak Ibu selaku pengisi atau pengaju target SKP di tahun 2021 ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu guru PNS yang mengajukan target SKP ini sebetulnya tidak sampai di sini ya. Tetapi kita harus ngecek secara berkala apakah ajuan kita itu sudah diverifikasi oleh BKD ya selaku verifikator atau atau masih warnanya biru ya. Nah, jadi setiap hari silakan Bapak Ibu cek ya apakah statusnya sudah terverifikasi atau warnanya bisa dilihat dari warna. Ya, ketika Bapak Ibu masuk ke login ke SKP online, ya, kita cek di sini, ya, sasaran kerja pegawainya, apakah warnanya itu sudah berubah menjadi hijau? Nah, kalau sudah hijau, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu itu melaporkan realisasi bulan Januari atau bulan Februari. Ya, contoh saja ini klik karena ini belum ya. Nanti di video selanjutnya saya akan coba bahas eh, bagaimana cara menginput atau melaporkan realisasi bulanan di sini. Ya. Nah, di sini. Di realisasi bulanan ini belum muncul karena kenapa? Oleh verifikator si targetnya itu belum diverifikasi, belum disetujui sehingga tidak akan muncul di realisasi SKP ini. Gitu ya. Nah, karena statusnya di sini masih
biru masih verifikasi. Kalau di sini sudah hijau warnanya, maka di realisasi bulanan di sini itu akan muncul ya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Makanya jangan lupa selalu klik loncengnya, kemudian subscribe eh, channel ini karena updatean untuk SKP online akan hadir di channel ini ya. Oke, rekan-rekan, guru selamat bekerja dan jangan lupa ketelitian dalam mengisi target SKP online ini. Jangan sampai kita bekerja berulang-ulang karena adanya penolakan secara terus-menerus dari pejabat menilai sehingga menghambat untuk pengajuan ke verifikator. Oke, itu saja rekan-rekan guru PNS untuk video hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diaplikasikan di pekerjaan Bapak Ibu dalam mengisi target SKP online tahun 2021.